Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita memasuki Minggu Jubilate dengan topik hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan, kita menyembah dan memuji namanya. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 565 ayat 4, Las rohaku lau memuji. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi, mazmurkanlah kemuliaannya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu, oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuh-musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, Firman-Mu mengatakan bahwa kami menderita dan mati bersama-sama dengan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya kami bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ajarlah kami menuruti kehendak-Mu, teguh dalam iman, serta penuh pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan yang kelak Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepadamu. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku ND nomor 174 ayat 4, Torop Dope Nasiati. Marilah kita dengar hukum Tuhan, yaitu titah pertama sampai titah yang keempat. Beginilah bunyi hukum Tuhan. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Titah kedua, Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun,
yang ada di langit atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Tita ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Tita keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku ND nomor 688 ayat 1, Tuhan. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda. Tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu, oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku ND nomor 781 ayat 1, Sai halason na tinoppa. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini tertulis dalam kitab 1 Tawarik 16 ayat 28 sampai 36. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa,
Kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi, sungguh tegak dunia tidak bergoyang. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya, biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan katakanlah, selamatkanlah kami ya Tuhan Allah, penyelamat kami, dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus, dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan, amin, pujilah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku ND nomor 229 ayat 2 Saimartuado Sudena. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku ND nomor 30 ayat 1, Yesus lehon hatorangan. Leon
Marilah kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga atas kasih dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Kami muliakan Engkau dalam ibadah minggu kami pada hari ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Sebentar kami akan disapa oleh firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami mampu dan dapat memahami firman Tuhan, dan kami dikuatkan untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan bagi kita di Minggu Jubilate tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 22 hingga ayat 28. Beginilah firman Tuhan, marilah kita ikuti pembacaan firman Tuhan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu." Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini adalah bagian dari khotbah Petrus yang berisikan kesaksiannya tentang Yesus. Tepat di hari Pentakosta, di saat semua orang percaya berkumpul di suatu tempat di Yerusalem, Petrus dan ke-11 rasul yang lain yang sudah dipenuhi Roh Kudus dengan berani dan tegas memberikan kesaksiannya tentang Yesus Kristus. Dalam khotbahnya ini, Petrus dengan jelas memaparkan 3 hal penting tentang Yesus, yaitu tentang kehidupan Yesus, tentang kematian, dan kebangkitan Yesus. Kesaksian Petrus ini sekaligus mematahkan pemahaman yang keliru dari kalangan Yahudi tentang kematian Yesus di kayu salib. Kaum Yahudi mengatakan bahwa kematian Yesus di kayu salib adalah suatu kebodohan. Karena menurut mereka tidak mungkin seorang juru selamat itu menderita bahkan mati di kayu salib. Karena salib itu diperuntukkan bagi seorang hukuman yang melakukan kejahatan. Sehingga kematian Yesus itu menjadi batu sandungan bagi mereka. Bahkan ketika Yesus pun bangkit dari kematian, kebangkitannya pun menjadi polemik bagi banyak orang. Banyak yang tidak percaya akan peristiwa itu. Sesuatu yang mustahil terjadi. Karena mereka semua telah menyaksikan kematian Yesus di kayu salib, sudah dikuburkan, bahkan kuburnya itu ditutup dengan batu besar. Jadi mustahil Yesus itu bisa hidup kembali. Bahkan ada dugaan Yesus itu diculik oleh para murid-muridnya. Disinilah Petrus memberikan kesaksiannya tentang Yesus dan sedikit pun dia tidak gentar. Dia tidak lagi Petrus yang dulu takut dan pengecut.
Tapi Petrus yang kini hadir dengan berani dan tidak gentar untuk bersaksi tentang Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat kesaksian Petrus tentang pribadi Yesus. Ada 3 pokok atau hal penting yang dia beritakan. Dan semua itu berbicara tentang Yesus. Bukan berbicara tentang dirinya, bukan berbicara tentang kehebatannya, tapi semua berbicara tentang Yesus. Yang pertama kita lihat kesaksiannya di ayat 22, Petrus bersaksi tentang kehidupan Yesus. Bahwa Yesus orang Nazaret itu, yang mereka kenal selama ini adalah benar anak Allah. Yang diutus ke dunia ini, dan Yesus bukan dari dunia ini. Yesuslah Mesias yang dijanjikan, yang dinubuatkan oleh para nabi terdahulu untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Dan lebih jelas lagi, Petrus memberikan kesaksiannya tentang Yesus, bahwa benar Yesus itu anak Allah. Yesus itu dipenuhi kuasa dan kekuatan yang dari Allah. Dia tidak sama dengan manusia. Hal ini terlihat dari berbagai tanda mukjizat yang dilakukan Yesus selama ia ada di dunia ini. Bahkan mereka sendiri telah menyaksikan itu, telah melihat itu. Mereka telah melihat kuasa Yesus melalui mukjizat-mukjizat yang dilakukannya, melalui tanda-tanda yang dilakukan Yesus ketika dia ada di dunia ini. Inilah kesaksian Petrus yang pertama. Yang kedua, di ayat 23, Petrus bersaksi tentang kematian Yesus. Benar, Yesus itu menderita bahkan mati di kayu salib. Tetapi kematian Yesus ini bukan karena kegagalannya menjadi anak Allah sehingga dia dihukum, mati dan disalibkan. Dia bukannya tidak mampu melepaskan dirinya dari penderitaan itu, dari salib itu, sebagaimana ejekan yang dia terima kala itu, supaya Yesus melepaskan dirinya dari kematian. Mereka mengatakan, kalau engkau benar anak Allah, selamatkanlah dirimu. Kematian itu juga bukan karena rencana manusia, sekalipun dia harus menderita, disiksa, dan mati di kayu salib di tangan orang-orang durhaka, sebagaimana yang dikatakan dalam firman ini. Tetapi kematian itu semua bagian rencana Allah untuk keselamatan dunia ini. Allah sendiri yang merencanakannya. Kematian Yesus di kayu salib bukan karena dosa dan kejahatannya. Bukan karena perbuatannya yang tidak benar, tapi karena dosa dan kejahatan kita sendiri. Karena perbuatan kita sendiri. Sebagaimana firman Tuhan juga mengatakan dalam Yesaya 53 ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara sekalian, kesaksian Petrus adalah tentang kebangkitan Yesus. Hidup Yesus tidak berakhir dalam kematiannya. Tetapi Yesus bangkit dari kematian itu. Dan karena kebangkitannya, kuasa maut itu telah dikalahkan. Dan Petrus sangat yakin akan kuasa Allah yang tidak akan membiarkan anaknya dalam belenggu maut itu. Tetapi dia akan dibangkitkan dan maut dikalahkan. Dan Petrus mengutip perkataan Mazmur Daud. Petrus mengatakan bahwa kebangkitan Yesus memberikan sukacita besar bagi setiap orang percaya. Karena kebangkitan Yesus itu memberikan pengharapan dan kehidupan baru. Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak takut lagi akan maut dan kematian itu. Karena kita yakin Allah telah mengalahkannya dan dia tidak akan membiarkan kita dalam kebinasaan maut itu. Tetapi dengan kebangkitan Yesus, dia memberikan jaminan kehidupan dan keselamatan kekal.
Sebagaimana yang dikatakan di ayat 27 dalam firman ini, sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati. Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Luar biasa bukan? Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, kesaksian Petrus ini sungguh meneguhkan dan menguatkan orang-orang yang mendengar saat itu. Dan karena kesaksiannya itu banyak orang menjadi percaya dan memberikan dirinya untuk dibaptis. Hal itu bisa kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 37 dan ayat 41 yang mengatakan, saya akan bacakan di ayat 37 dan ayat 41. Begini dikatakan, ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Di ayat 41, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Luar biasa. Dan hal yang menakjubkan lagi, Petrus yang dulunya seorang pengecut, pada saat penangkapan Yesus, kini Petrus hadir sebagai saksi Kristus yang berani dan tegas memberikan kesaksiannya tentang Yesus Sang Mesias, Juru Selamat. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sudah mendengar kesaksian Petrus tentang Yesus. Lalu bagaimana dengan kita saat ini yang mendengarkan firman Tuhan melalui kesaksian Petrus itu? Tentu kita pun banyak mengalami kesaksian iman tentang Yesus, bukan? Tentu kita pun banyak mengalami peristiwa-peristiwa atau keajaiban-keajaiban tentang kehidupan rohani kita bersama Tuhan. Di Minggu Jubilate ini, kita diajak untuk bersukacita. Kita diajak untuk bersorak-sorai, memuji Tuhan dengan memberikan kesaksian kita tentang Yesus yang kita kenal dan kita percaya. Karena itu jemaat Tuhan, bagaimana cara kita saat ini berjubilate, bersukacita memuji Tuhan? Yang pertama, beritakanlah Yesus. Jangan takut dan gentar. Sebagaimana Petrus yang tidak takut, tidak gentar untuk bersaksi tentang Yesus, demikianlah kita sebagai pengikut Kristus, jangan pernah takut, jangan pernah gentar untuk bersaksi bahwa Yesus adalah Mesias, Juru Selamat, bahwa Yesus adalah Anak Allah yang diutus ke dunia ini untuk menyelamatkan kita semua. Beritakanlah semua tentang kebaikan Yesus dalam hidupmu bagi semua orang. Ceritakanlah perbuatan tangan Tuhan yang ajaib dalam hidupmu, yang selalu menolong, menopang kehidupanmu. Inilah jubilate, bersukacita, menyaksikan, dan memberitakan Yesus kepada semua orang. Sehingga mereka pun mengenal Yesus yang kita sembah, dan semakin banyak orang-orang yang percaya dan mengikut Dia. Dan sebagai pengikut Kristus, jangan pernah takut dan gentar untuk bersaksi tentang Yesus. Bahkan sekalipun kita harus menghadapi tantangan dan penderitaan, bahkan sekalipun maut menghadang kita, kita tidak akan takut dan gentar. Karena kita percaya Tuhan akan selalu menyertai. Sebagaimana firman-Nya yang mengatakan dalam Matius 28 ayat 20b, dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Yang kedua, firman Tuhan di Minggu Jubilate ini mengajak kita untuk bersorak-sorai, bersukacita. Sebagaimana topik minggu yang mengatakan, hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai. Dan sukacita yang dimaksud di sini bukan karena kita memiliki harta, bukan karena keadaan, bukan karena uang, bukan karena materi atau kekayaan dunia ini. Tetapi sukacita dan sorak-sorai kita di Minggu Jubilate ini karena Kristus telah bangkit dari kematian, dan karena kebangkitannya maut telah dikalahkan, maut tidak lagi memiliki kuasa.
Dan yang luar biasa adalah karena kematian dan kebangkitan Yesus, kita memiliki jaminan akan kehidupan dan keselamatan kekal di dalam Yesus Kristus. Sebagaimana yang dikatakan dalam firman Tuhan ini di ayat 28, firman Tuhan, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu. Inilah sukacita kita di Minggu Jubilate. Karena kita memiliki Allah yang luar biasa. Allah yang setia dan selalu ada bersama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan Dia telah menyatakan kasih-Nya kepada kita dengan rela menderita dan mati di kayu salib. Tapi Dia bangkit dari kematian untuk memberikan pengharapan dan kehidupan yang baru bagi kita semua. Karena itu, jemaat yang dikasihi Kristus, mari kita sambut kasih dan pengorbanannya dengan memberitakan Yesus kepada semua orang melalui sikap dan perbuatan kita. Memberitakan Yesus dengan iman yang teguh hanya kepadanya. Memberitakan Yesus dengan tetap taat dan setia kepadanya sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga atas firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Yang sungguh menguatkan kami, meyakinkan kami untuk terus percaya dan setia kepadamu. Karena Engkaulah Tuhan kami, Mesias Juru Selamat, yang menyelamatkan kami dari belenggu dosa dan maut. Kami muliakan nama-Mu ya Tuhan, yang telah memberikan jaminan keselamatan dan kehidupan yang baru bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Mampukan kami menjadi pengikut-Mu untuk terus bersaksi, memberitakan kebaikan-Mu, untuk terus bersaksi, menyatakan bahwa Engkaulah Tuhan Allah, Mesias Juru Selamat kami. Mampukan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang kami dengar pada saat ini. Berkatilah seluruh jemaat-Mu yang saat ini mendengarkan firman Tuhan dalam berbagai kehidupan mereka. Kiranya Tuhan memberkati. Jika ada pada saat ini yang dalam keadaan sakit, biarlah Tuhan yang memberikan kesembuhan melalui makanan dan obat yang mereka gunakan. Jika ada pada saat ini dalam keadaan duka cita, biarlah Tuhan yang memberikan penghiburan. Jika ada saat ini yang menghadapi pergumulan yang berat, yang membuat mereka lemah, biarlah Tuhan yang memberikan kekuatan. Berkatilah seluruh jemaat-Mu dan juga para hamba-hamba-Mu di dalam pelayanannya. Biarlah Tuhan yang memberikan hikmat dan kuasa yang daripada-Mu. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku Ende nomor 435 ayat 1. Marolopolo Todiki sambil kita mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga,
Kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Amin.